Peradaban manusia itu banyak yang memposisikan perempuan itu dalam posisi yang tidak menyenangkan sebagai manusia. Peradaban-peradaban awal manusia, kalau teman-teman membaca banyak referensi, khususnya dari kajian-kajian feminis misalnya, di situ banyak sekali kritik-kritik terhadap situasi yang tidak menyenangkan bagi perempuan sebagai manusia. Saya sisipkan sedikit ya sebentar tentang perempuan ini. Nanti kita kontekskan dengan seorang Selma Karam. Di catatan saya, ini di luar teori-teori besar yang digagas oleh para feminis. Jadi dalam sejarah itu perempuan itu citranya, eksistensinya, kedudukannya dalam kehidupan ini punya banyak kategori yang menurut saya sifatnya negatif. Bagi yang mengalami pasti tidak menyenangkan. Itu di catatan saya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 status perempuan. Ada yang bilang ini imbas dari peradaban yang cenderung patriarki dan macam-macam alasannya. Tapi nanti lain waktu kita bahas itu. Saya ingin membahas dulu statusnya ini untuk memahami mengapa sih kok nasibnya perempuan tangguh kuat seperti Selma ini jadi mengenaskan. Di peradaban-peradaban awal manusia, sering perempuan itu diperlakukan seperti barang. Jadi seperti barang itu, ya dia persis seperti kepemilikan barang. Bahkan teman-teman mungkin ingat ya zaman Arab pra-Islam itu, bahkan dari seorang ayah ketika dia meninggal diwariskan pada anaknya. Dia semacam properti. Kepala-kepala suku misalnya zaman itu semakin tinggi status sosialnya kalau koleksi perempuannya semakin banyak. Jadi posisinya mirip seperti barang saja. Kalau perang selesai dia jadi rampasan, sebagaimana rampasan barang-barang yang lain. Jadi ini problem. Ada kalanya juga perempuan itu dipandang hanya sebagai pelengkap saja dalam kehidupan ini. Di pelengkap itu ya dia tidak penting, dia tidak utama. Tugasnya di muka bumi ini hanya melengkapi laki-laki, hanya mendukung laki-laki, pokoknya yang sifatnya komplementer, melengkapi. Dia bukan menu utama dalam hidup ini. Itu ada posisi seperti itu. Banyak fakta-fakta, fenomena-fenomena sejarah yang memposisikan perempuan itu sebagai pelengkap. Yo, samalah posisinya, ada raja, ada permaisuri. Itu kan permaisuri itu posisinya lebih banyak pelengkap. Ada pandangan yang seperti itu. Ada kalanya perempuan itu tidak sebagai pelengkap, tapi dianggap sebagai manusia yang kurang lengkap. Ada bahkan beberapa filosof Yunani ada yang bilang bahwa perempuan itu manusia yang setengah. Jadi dia kurang lengkap. Mungkin akalnya dianggap kurang, kemudian kemanusiaannya dianggap kurang. Jadi ya dianggap manusia tapi manusia yang tidak lengkap. Ada pandangan seperti itu. Ada pula pandangan perempuan itu sebagai sumber masalah. Jadi hadirnya perempuan itu jadi titik munculnya berbagai permasalahan. Mungkin dianggap penggoda lah. Ada yang ini gara-gara Ibu Hawa ini sampai Nabi Adam dirayu makan buah khuldi sehingga diturunkan dari surga. Ini perempuan itu banyak kan cerita-cerita misoginis itu ya. Perempuan dianggap sebagai masalah. Ada fase tertentu, fenomena tertentu dalam sejarah yang memposisikan perempuan sebagai masalah.
ada juga pandangan situasi historis yang memposisikan perempuan sebagai objek. Jadi sebagai objek itu dia jadi yang diatur, dia jadi yang diperintah, dia jadi yang ditata. Suaranya sendiri tidak didengar. Ini objek. Selalu yang bersuara itu kan subjek. Objek itu bagian yang dikenai. Nah, ada fase-fase sejarah yang perempuan jadi objek. Bahkan milih zaman-zaman awal modern, milih pemimpin pemilu, ada di awal-awal itu perempuan tidak punya hak suara. Jadi dia tidak boleh ikut ngatur, dia hanya cukup diatur. Ini bahasa saya perempuan sebagai objek. Kemudian ada juga pandangan perempuan sebagai yang perlu dibela. Yang perlu dibela itu ini sebenarnya mirip objek tadi. Jadi perempuan itu dianggap lemah, dianggap tidak kuat, dianggap perlu dukungan laki-laki. Ini berarti dia diposisikan lemah. Mungkin suaranya didengar, tapi dia dianggap lemah, tidak penting. Nah, kemudian ada juga ini semacam hierarki ya, semakin membaik, tapi juga belum positif. Ada juga pandangan bahwa perempuan itu yang kedua. Kalau istilahnya Simone de Beauvoir itu second sex, yang kedua. Yang kedua itu ya suaranya mungkin didengar, keberadaannya diakui, tapi setelah laki-laki. Kita kan ngomong juga selalu laki-laki dan perempuan. Mau dibalik perempuan dan laki-laki aja kan kita agak kesulitan hari ini. Sudah terlanjur terbiasa. Jadi perempuan selalu posisinya yang kedua setelah laki-laki. Muslimin, muslimat, kemudian mahasiswa, mahasiswi, kemudian bapak, ibu, ini selalu posisinya kedua. Jadi urusannya laki-laki beres dulu, baru urusannya perempuan. Atau bisa juga urusannya perempuan itu bagian dari urusan laki-laki. Jadi ini posisinya dalam sejarah. Dan yang terakhir, ini fenomena modern, pasca modern dalam peradaban ekonomi yang kapitalistik. Perempuan itu sering jadi komoditas. Jadi sumber keuntungan. Jadi dicari, diolah, dikelola keberadaannya bagaimana dia jadi sumber keuntungan bagi para pemilik modal. Mungkin lewat iklan kecantikan, mungkin lewat media sosial yang bagian TikTok, mungkin pokoknya dicari sumber di mana dia bisa menghasilkan keuntungan. Yang kadang-kadang perempuannya sendiri menikmati posisi sebagai komoditas itu karena dia melihat ada untungnya banyak. Tapi dia tidak sadar bahwa dia diposisikan sebagai sumber keuntungan. Ini tidak jauh-jauh sebenarnya kayak dia sebagai objek tadi.